وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ya sudah sampai situ. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dan istri dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Terus ini surat apa itu? Al-Ma'arij itu loh. Yawaddul mujrimu law yaftadi. Itu coba. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Quran surat Al-Ma'arij kalau nggak salah ayat berapa itu? Ayat 11. Ya, mari. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Terus lanjut. Kami ulangi. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ya. Terus lanjut ayatnya berikutnya. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla Wa jama'a fa'aw'a. wa jama'a fa'aw'a. Sudah sampai situ. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ya dah. Dengan dahsyat sekali kejadian dari kiamat itu. Kalau di surat Abasa tadi itu konteksnya itu lari ya, konteksnya itu al-firor. Maka ketika datang suara yang memekakkan telinga, itu sangkakala kedua ditiup, setiap orang sudah tidak peduli dengan orang lain, semuanya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Semua pengen selamat sendiri-sendiri, tidak peduli lagi dengan saudara kandungnya, tidak peduli lagi dengan karib kerabatnya, tidak peduli lagi dengan handai tolannya. Sing penting aku selamat. Perkara saudara kandungku, handai tolanku, karib kerabatku diseret masuk neraka, tidak peduli. Yang penting aku bisa selamat. Tidak hanya lari dari saudaranya saja, lebih dahsyat lagi juga lari dari ibu dan bapaknya. Wa ummihi wa abi, tidak peduli dengan orang tuanya. Oh, ini orang tuamu, karena kebetulan mungkin durhaka pada Allah sejak di dunia, seret ke neraka, si anak nggak peduli. Di surat Abasa itu konteksnya konteks firor, lari dari azab. Maka semuanya ingin selamat masing-masing.
Terus wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangan hidupnya. Suami lari dari istri, istri lari dari suami. Dan juga lari dari anak-anaknya. Padahal di dunia anaknya itu sangat disayangi. Bahkan seringkali anak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya juga keinginannya terus dituruti. Padahal keinginan anak terkadang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Karena kasih sayang yang kebablasan kepada anak, sekalipun keinginan anak itu menyimpang dari aturan agama, banyak orang tua yang tiba-tiba menjadi budak di hadapan keinginan anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak bisa tegas menghadapi keinginan anak yang menyimpang dari agama. Dengan dalih kasih sayang kepada anak, piye-piye yo anak, witekno yo anak, kok nek ra dituruti ngamuk, nek ra dituruti minggat saka omah, sing susah kan yo aku. Tau minggat bo yo ben minggat. Orang tua itu harus tegas terkait prinsip kebenaran dinullah. Jangan jadi budak di hadapan keinginan anak yang menyimpang dari aturan agama. Kalau kita kalah di hadapan keinginan anak yang menyimpang dari agama, tetap kita turuti secara langsung, berarti kita ikut andil munculnya tanda-tanda kiamat. Karena salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah itu budak melahirkan tuannya. Banyak orang tua yang tiba-tiba menjadi budak di hadapan keinginan anaknya. Sekalipun keinginan anaknya tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, banyak orang tua yang tunduk di hadapan keinginan anaknya. Jadi budak orang tuanya sudah. Anaknya jadi tuan bagi orang tuanya. Nah, itu salah satu tanda munculnya hari kiamat. Padahal nanti ketika sudah datang hari kiamat, orang tua itu akan lari dari anak-anaknya. Tidak peduli lagi dengan anaknya. Tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua. Apa sebabnya? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Masing-masing punya kesibukan yang sangat menyibukkan dirinya pada hari itu, sehingga tidak ingat lagi dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, handetolannya. Semuanya ingin selamat sendiri-sendiri. Tidak bisa menolong. Sedangkan di Quran surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 18 tadi, itu konteksnya konteks tebusan. Seorang pendurhaka, ahli neraka, itu ingin menebus dirinya biar dikeluarkan dari neraka. Siapa yang dijadikan tebusan? Anaknya. Yang pertama kali disodorkan untuk tebusan itu anaknya. Ini kalau Bapak dan Ibu cermati, di Abasa tadi, anak itu disebutkan di terakhir. Tetapi di Al-Ma'arij, Bani itu disebutkan pertama kali. Kan di Abasa tadi wa sahibatihi wa bani. Karena ini konteksnya lari. Dan ketika di dunia, orang yang paling dekat dengan kita, yang paling disayang oleh seseorang, biasanya anak. Biasanya anak. Maka anak disebutkan terakhir kali di Abasa ini. Karena biasanya anak itulah yang paling masuk ke dalam hati seseorang.
dia ingin berpisah terakhir kali dengan anaknya. Jadi yang paling disayangi di dunia itu biasanya anak. Bapak-bapak dengan lebih sayang anak atau istri? Ibu-ibu jenengan lebih sayang suami atau anak? Loh, anak, ya loh. Kadang suami dan anak bareng sakitnya. Kira-kira sing digatheke tenanan siapa? Bapak-bapak juga begitu, istri dan anak sakitnya bareng. Kira-kira yang jenengan gatheke siapa? Yang lebih diperhatikan? Anak. Maka ketika mau lari, ingin berlepas diri dari orang-orang yang dicintai, biasanya seseorang itu terakhir kali ingin berpisah yang terakhir dengan anak-anaknya. Pisah karo pasangane luwih dhisik ora apa-apa, tapi dengan anak itu yang terakhir kali. Maka ketika konteksnya lari dari azab, anak dilepas yang terakhir. Tapi di Al-Ma'arij ini tebusan. Konteksnya konteks tebusan. Ada seseorang dia ahli neraka. Dia berpikir, ketika yang aku sodorkan untuk menebus diriku orang yang paling aku cintai, bisa jadi itu diterima oleh Allah, sehingga aku dikeluarkan dari neraka, anakku cemplung ke neraka, ganteni posisiku. Maka yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Mereka itu saling melihat, dan seorang pendurhaka, seorang pendosa pada hari itu sangat ingin menebus dirinya dari siksaan api neraka dengan anak-anaknya. Yang ditawarkan pertama kali olehnya kepada Allah sebagai ganti dirinya di neraka, ternyata orang yang paling dia cintai di dunia. Itu siapa? Anak-anaknya. Karena dia berpikir, yang saya tawarkan anakku ini yang paling aku cintai, bisa jadi Allah terima. Kalau yang